Halo semua pecinta keadilan, dari ujung bumi, sampai ujung planet Mars, saya Grizel, butuh uang ratusan juta, tanpa butuh uang rekayasa, akan memberikan contoh kasus, tentang hukum di negara tercinta Indonesia ini. Kemudian kita akan memberikan contoh kasus hukum, tentang kasus Jakarta International School, atau disingkat JIS, tepatnya pada 8 tahun yang lalu, yaitu tahun 2015, yang sempat menggemparkan publik. Tapi setelah terbongkar kebenarannya, kini kasusnya sepi. Dulu ketika sedang heboh tentang kasus ini, banyak media yang memberitakannya, tapi kenapa ketika kebenaran terungkap, justru media tidak banyak yang memberitakannya. Nih saya beri contoh, tentang beberapa kebenaran dalam kasus Jakarta International School, tentang bobroknya hukum di negara ini, sama persis seperti kasus kopi sianida, yang jadi tersangka, adalah Jessica Kumala Wongso. Selanjutnya kita akan bahas, tentang guru JIS, menang di Singapura. Setelah lika-liku drama, rekayasa, dan kesalahan, yang dilakukan oleh penegak hukum kita, guru JIS akhirnya menang di Singapura. Ibu AL harus bayar, $230.000 Singapura, atau sekitar, 2,3 miliar rupiah. Neil Banteleman, dan Ferdinand Chiong, yang merupakan warga negara Inggris, yaitu dua guru yang jadi korban fitnah, di Jakarta Intercultural School, atau disingkat JIS, telah memenangi gugatan pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh DR, yaitu Ibu AL, yang merupakan salah satu murid JIS, yang dilaporkan, menjadi korban sodomai, oleh dua guru tersebut. Lalu pengadilan Singapura memutuskan, bahwa semua tuduhan DR, terkait tindak kekerasan seksual terhadap AL, fakta kebohongan, rekayasa, dan kesalahan penegak hukum kita, akhirnya tuduhan terhadap guru tersebut, akhirnya terbongkar tidak terbukti. Kemudian pengadilan Singapura juga mengharuskan DR, membayar ganti rugi, totalnya sebesar, $230.000 Singapura, atau sekitar, 2,3 miliar rupiah. Lalu dari seluruh jumlah itu, DR harus membayar kepada Neil dan Ferdi, sebesar $130.000 Singapura. Selanjutnya ganti rugi kepada Jakarta International School, atau disingkat JIS, sebesar $100.000 Singapura, karena ulah DR, dinilai telah merugikan sekolah tersebut. Kemudian dalam pertimbangannya, pengadilan Singapura menyatakan, berdasarkan bukti-bukti yang ada, si AL tidak pernah terbukti mengalami kekerasan seksual. Hal itu didukung oleh fakta persidangan, berupa hasil pemeriksaan media, dari RSKK Women's and Children's Hospital, yang tidak menemukan luka, atau bekas luka, di daerah lubang pelepasan si anak. Malahan, DR dan suaminya, yang berulang-ulang menanyakan kepada si anak, apakah dia mengalami kekerasan seksual, si anak selalu mengatakan tidak pernah. Ini nih yang sempat menjadi sorotan, karena gugatan perdata, yang dilayangkan ibu korban, tidak dikabulkan, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatannya gak tanggung-tanggung guys, sampai triliunan rupiah. Hebat bener tuh, kalau benar cair, bisa beli tanah ratusan hektar, mobil mewah, dan bisa rekayasa lagi tuh. Apakah kasus kopi sianida, juga harus dilakukan di negara orang lagi? Kita usahakan saja, biar terbongkar kebenarannya. Selanjutnya kita akan bahas, tentang JIS menang di PN Jakarta Selatan. Sekolah Jakarta International School, atau disingkat JIS, menang di PN Jakarta Selatan, batal bayar 1,6 triliun rupiah. Jakarta International School, atau disingkat JIS, terbebas dari gugatan, yang harus membayar 1,6 triliun rupiah, yang diajukan oleh TH, yaitu orang tua siswa. Lalu pada hari Senin, tanggal 10 Agustus tahun 2015, Majelis Hakim menerima eksepsi tergugat, kata Haswandi, yaitu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam sidangnya. Eksepsi yaitu suatu tangkisan, atau sanggahan, atau keberatan, yang diajukan atas dakwaan, yang dibacakan oleh jaksa, saat pelaksanaan sidang di pengadilan. Menurut Hakim, gugatan ini cacat formil, berupa kurang pihak, karena TH tidak ikut menggugat petugas kebersihan, yang disebut, melakukan perbuatan pelecehan seksual, terhadap anaknya. Dan setelah dipenjara, kurang lebih 13 bulan, atau setara, dengan 1 tahun 1 bulan, guru JIS akhirnya bebas. Kalian semua tahu, kenapa guru JIS bisa bebas? Karena menurut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pengadilan yang pertama, itu tidak cermat guys, parah kan, parah bener. Kemudian kita akan bahas, ini ungkapan dua guru JIS, setelah bebas. Lalu setelah bebas, guru JIS memberikan ungkapan, dan pesan kepada kalian semua, yang ada di negara Indonesia tercinta ini, berikut ungkapannya. Kata Neil kepada wartawan, yaitu tepatnya,
di depan Rutan Cipinang, Neil mengungkapkan. Terima kasih semua, untuk dukungan, dan kerja keras. Setelah 13 bulan, kami senang dengan sistem hukum Indonesia, sudah membuktikan, dan membuat keputusan yang benar, sehingga kami bebas. Terima kasih sudah percaya pada kami. Kami senang hari ini, kebenaran datang, tambah Neil kepada wartawan di depan Rutan Cipinang. Sementara itu, Ferdinand mengatakan bersyukur, dengan pembebasannya, dia berharap kejadian seperti ini, yang dialaminya, dan rekannya, tidak terjadi lagi di Indonesia. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena kebenaran masih ada di Indonesia. Semoga hal seperti ini, tidak pernah terjadi lagi, ujar Ferdinand. Selanjutnya, sebelum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memutuskan dua terdakwa, tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, seperti yang didakwakan oleh jaksa. Semoga dengan berbagai kebenaran, yang terungkap dalam kasus JIS, hukum di Indonesia, tetap berpihak kepada yang benar. Bukan malah hapus akun Instagram, komentar di privasi, dan terakhir, akun di privasi. Lalu setelah itu, hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial, dengan terbongkarnya kebenaran kasus ini, peringatan buat para hakim yang lain. Kemudian kita akan bahas, tentang Hotman Paris laporkan hakim. Hotman Paris laporkan hakim, yang vonis dua guru JIS bersalah. Dua guru Jakarta International School, atau disingkat JIS, Neil Banteleman dan Ferdinand Ciong, diputuskan bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, atas vonis 10 tahun penjara, terkait kasus dugaan pelecehan seksual, terhadap anak didiknya. Lalu pengacara keduanya, yaitu Hotman Paris Hutapea menyatakan, akan melaporkan Ketua Hakim Persidangan kasus tersebut, yaitu Nur Aslam Bustaman, ke Komisi Yudisial, atau disingkat KY. Selanjutnya Hakim Nur Aslam, merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memimpin jalannya sidang pidana, kasus dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur, yang melibatkan dua guru sekolah internasional tersebut. Lalu Hakim Aslam memvonis keduanya, tepatnya 10 tahun penjara, dan denda 100 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 2015, Hotman Paris Hutapea, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan, "Iya itu jelas, kami akan laporkan Bu Aslam ke KY, karena sudah memutus perkara pidana ini, karena dasar dendam." Selanjutnya bukan hanya kecewa, karena Hakim Nur Aslam, mengambil keputusan berdasarkan dendam. Hotman juga menyebutkan, bahwa Nur Aslam, telah menodai negara Inggris, mengingat kedua guru tersebut, merupakan warga negara Inggris, dan kedatangan Duta Besar Inggris, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dijadikan bukti petunjuk, adanya perbuatan tidak senonoh tersebut. Lalu Hotman Paris Hutapea mengungkapkan, "Saya tegaskan, dan bilang ke Duta Besar Inggris, untuk laporkan Bu Aslam, karena asal saja, ketika memutuskan perkara, ini pelecehan negaranya." Selanjutnya Hotman Paris juga menyebutkan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menerima banding dua guru JIS, dan mengeluarkan putusan bebas, terhadap keduanya, atas vonis 10 tahun penjara. Kemudian bukan hanya hakim yang dilaporkan, ternyata para saksi pun dilaporkan. Kalian tahu kenapa? Mereka dilaporkan, karena mereka diduga, menjadi saksi palsu guys. Lalu kita akan bahas, tentang kasus JIS, Hotman balas laporkan 6 orang ke Bareskrim. Setelah terbongkarnya kebenaran, tentang kasus JIS, Hotman Paris Hutapea, yaitu kuasa hukum Jakarta International School, atau disingkat JIS, akan melaporkan balik, dokter Rumah Sakit Pondok Indah, ke Bareskrim Polri. Selanjutnya pelaporan ini dilakukan, lantaran adanya dugaan rekayasa hasil visum, yang dilakukan 3 dokter, di rumah sakit tersebut, ketika melakukan visum, kepada siswa, yang menjadi korban, kekerasan seksual guru JIS, yaitu Neil Banteleman, dan Ferdinand Ciong. Ada dokter lain, yang bilang anak itu, tidak ada pemeriksaan. Saat diwawancarai, usai penjemputan kliennya, di Rutan Cipinang, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus tahun 2015, Hotman Paris Hutapea mengatakan, itu visum rekayasa, masa anuskopi, atau pemeriksaan anus secara menyeluruh, diperiksa di UGD. Setelah itu, setengah jam keluar hasilnya. Mengenai hal ini, kami sudah laporkan ke polisi. Kemudian Hotman juga menambahkan, pihaknya pun telah melaporkan 6 orang, yang dituduhkan, membuat keterangan palsu, mengenai hasil visum, pada bulan April tahun 2015 lalu. Keenam orang itu adalah, orang tua murid, Teresia Pipit, Dewi Andriat, dan Auguskan Akar, serta 3 dokter RS Pondok Indah. Kalian harus tahu, di belakangnya itu suami-suami bule otaknya,
dan targetnya 125 juta dolar Amerika Serikat. Dokternya kita laporkan ke Bareskrim Polri, lanjut Hotman. Nah itulah fakta kejadian nyata, kebohongan terkalahkan dengan kebenaran, sehebat apapun merangkai cerita, dan rekayasa, apalagi fitnah, akan terbongkar juga. Ini bukti nyata, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Apakah kalian menutup mata karena uang? Segitukah kalian mendapatkan uang untuk memperkaya diri? Ini juga bukti nyata, bahwa semua harta yang kita miliki, akan dipertanggungjawabkan, dari mana hasil harta tersebut diperoleh. Saya pengisi suara channel ini, dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.